Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm good, thank you. Eh, kita pertama-tama absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, Rizka. Kenapa Rizka? Rizka sakit. Oke, ada lagi? Oke. Karena Rizka sakit dan untuk yang lain jaga kesehatan ya agar tetap bisa mengikuti pembelajaran sampai nanti ketika kita di akhir pertemuan. Oke, sekarang ada yang tahu gak kita hari ini bakal bahas materi apa? Hari ini kita akan membahas tentang teks khusus lisan dan tulis berbentuk undangan resmi sederhana. Sebelumnya ada yang pernah menerima undangan atau membuat undangan? Nah, kalau uh, udah ada yang memiliki pengalaman membuat undangan, pasti kalian sudah mengerti gimana sih bahasa dalam membuat undangan ataupun gimana sih cara buat undangan yang baik dan benar itu sesuai dengan peraturannya. Nah, sekarang saya akan memberikan pengertian dulu. Teks khusus yang berbentuk undangan resmi sederhana biasanya digunakan untuk berbagai acara formal, seperti pernikahan, seminar, rapat, dan lainnya. Dan undangan ini disusun dengan bahasa yang sopan dan jelas, dan itu sangat tentu banget gitu. Tentu dalam undangan itu memiliki struktur atau elemen kunci. Nah, saya akan menjelaskan tentang struktur undangan resmi. Yang pertama itu ada header. Nah, header itu biasanya tuh berupa nama organisasi, keluarga, alamat, dan kontak untuk undangan tertulis. Nah, yang kedua itu ada tanggal penulisan undangan. Itu jelas harus ada. Yang ketiga itu ada nomor dan lampiran, itu bersifat opsional untuk undangan bisnis atau formal. Yang keempat itu ada penyapaan, salam salam pembuka yang biasanya berupa kalau di Indonesia itu dengan hormat gitu. Nah, kalau di Inggris itu ada dear Miss or dear Mister kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada isi utama dengan yang berisikan tujuan undangan, tanggal, waktu dan tempat acara, agenda atau keterangan acara jika diperlukan. Yang terakhir itu ada penutup, salam penutup dan harapan kehadiran. Dan setelah penutup itu di bawahnya itu paling bawah itu biasanya ditulis nama dan tanda tangan. Nama dan posisi pengundang itu untuk undangan formal. Selanjutnya saya akan memberikan contoh undangan resmi itu seperti apa. Setelah memahami contoh yang telah saya berikan dan kalian mencatat poin-poin penting dalam eh, undangan resmi sederhana itu seperti apa, saya akan meminta kalian membuat undangan resmi sederhana itu seperti apa, tapi dengan berkelompok. Jadi kalian akan dibagi 4 kelompok. Setelah dibagi 4 kelompok, kalian akan membuat dan berdiskusi bersama kelompok kalian. Oke, pembagian kelompoknya itu kelompok 1 membuat undangan pernikahan, kelompok 2 undangan untuk acara seminar, kelompok 3 untuk undangan rapat, kelompok 4 untuk acara kesenian. Kelompoknya akan saya tuliskan di papan tulis nanti. Silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya dan silahkan mulai berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, kalian sudah membuat eh, teks undangan sederhana itu seperti apa. Dan nanti setiap kelompoknya kalian akan eh, maju satu satu orang perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya seperti apa teks undangan yang udah kalian buat, dan kelompok lain itu wajib menyimak dan harus memberikan respon kepada kelompok yang maju ke depan, entah itu respon atau kritik atau saran. Yang penting kalian itu harus aktif dalam memberikan respon kepada kelompok yang maju ke depan. Nah, dari keempat kelompok tadi yang sudah maju, semuanya sudah bagus, sudah mengerti akan poin-poin penting yang harus ada di undangan resmi sederhana itu seperti apa, dan kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan.
Dari pembelajaran tadi itu, mengenai undangan formal itu, kita dapat mengerti pentingnya komunikasi formal dalam berbagai konteks, memahami struktur dasar undangan formal, mengenali variasi undangan berdasarkan jenis acara, mengembangkan keterampilan menulis dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan mengeksplorasi kreativitas dalam merancang undangan, mematuhi kode etik yang berlaku, dan, meningkatkan kemampuan kolaborasi serta, memberi umpan balik dalam, pengembangan keterampilan komunikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka, pertemuan kali ini saya cukupkan dan kalian jangan lupa untuk mengerjakan exercise di Google Classroom. Exercise-nya itu di situ udah tertera seperti apa dan cara mengerjakannya seperti apa, nggak jauh beda dari materi hari ini. Dan kalian mengerjakan itu individual dan kumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing dan di situ udah ada tenggat waktunya jadi, diharapkan mengerjakan sebelum tenggat waktunya. Karena tidak ada pertanyaan dan materi sudah tersampaikan semua dan kalian sudah paham, hari ini kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.